Adat pesan syarak, syarak pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, salah satu pepatah adat di Minangkabau yang mungkin banyak orang Minangkabau tidak paham adalah istilah adat basi sampiang agamo batilanjang, atau dalam ungkapan bahasa lain, adat bakain sampuah atau adat bakain sampiang agamo batilanjang. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahasa tersebut terlalu vulgar. Tapi tahukah kamu istilah tersebut memiliki makna yang cukup dalam? Nah sahabat, karena ini adalah pembahasan yang sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Sahabat, salah satu bentuk kebudayaan orang Minangkabau itu terlihat dari cara mereka mengolah kata-kata, sehingga memiliki makna yang luar biasa. Gaya bahasa yang mereka pakai sangat halus, sehingga membutuhkan kepekaan tersendiri agar kita bisa memahaminya. Banyak istilah-istilah yang beredar di masyarakat yang menyangkut kebudayaan etnis ini. Dan yang akan kita bahas di dalam video ini tentunya tentang istilah adat basi sampiang agamo batilanjang. Si sampiang adalah kain selendang yang diletakkan di bahu dalam pakaian adat laki-laki di Minangkabau. Tapi, seperti yang telah kita bahas di awal video tadi, istilah ini juga berbunyi adat bakain sampuah agamo batilanjang. Dan kain sampuah adalah kain yang biasanya dipakai untuk menutupi aurat ketika mandi. Kain sampuah kadang juga disebut dengan kain sampiang. Bagi kita yang tidak memahami kekayaan makna yang terkandung dalam peribahasa tersebut dan hanya memahami makna kontekstual saja, tentu kita akan berpikir negatif dalam hal ini. Karena itulah, sahabat berbagi mencoba membagikan makna filosofi yang terkandung di dalam istilah tersebut. Sahabat, sejak masuknya Islam ke ranah Minangkabau, lebih-lebih setelah disepakati Islam sebagai referensi utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, maka lahirlah istilah-istilah yang menunjukkan keutamaan Islam di atas kepentingan adat. Seperti yang sebelumnya pernah kita bahas dalam episode makna geografis dan filosofis adat menurun agama Mandaki di Minangkabau. Jika teman-teman belum menontonnya, silakan cek linknya di deskripsi di bawah video ini. Bila makna filosofi adat menurun agama Mandaki adalah eksistensi adat harus di bawah ketentuan agama. Apabila ada nilai-nilai adat yang menyelisih agama, maka adat tersebut harus ditinggalkan atau diperbaharui seperti diperbaharuinya pembagian harta warisan di Minangkabau dan lain-lain. Dan sahabat, karena adat yang level eksistensinya harus tetap di bawah ketetapan agama, sehingga apa yang tidak pantas dari ketetapan-ketetapan adat, maka hal tersebut harus ditutupi, bahkan harus dibuang dari adat. Ditutupi di sini bukan berarti diterapkan secara rahasia untuk orang-orang tertentu saja,
tapi memang harus ditutupi atau bisa dikatakan diredam dan dihilangkan dari budaya adat tersebut, agar adat tersebut tidak jadi polemik dalam masyarakat. Sementara tingginya eksistensi nilai-nilai agama di Minangkabau, sehingga kaidah-kaidah Islam harus dipaparkan secara gamblang tanpa harus ditutup-tutupi. Seluruh orang Minangkabau harus paham dan mengenal agamanya, sehingga tak ada lagi yang dianggap samar-samar atau belum dijelaskan. Karena memang Islam hadir ke Minangkabau dalam keadaan sempurna. Dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah tentang batasan halal dan haram, dan juga tentang perintah dan larangan. Dengan bahasa yang tegas dan jelas, sehingga tidak ada lagi polemik dan kerancuan dalam menerapkannya di masyarakat Minangkabau. Namun sahabat, dalam makna lain juga dikatakan adat pakai sampuah juga bermakna bahwa adat lebih mengedepankan bahasa-bahasa kiasan dalam menghukumi sesuatu. Seperti contoh, dalam pepatah adat, usa buruk rupo, salah cando, kacinduan orang banyak. Yang makna sederhananya, jangan sampai salah dalam bergaul, atau lebih menjurus larangan kepada perbuatan mendekati zina. Sementara, dalam kaidah-kaidah agama, secara tegas Al-Quran langsung menyebut jangan mendekati zina. Dan sahabat, istilah-istilah tersebut kalah dalam bentuk ketidaktegasan adat dalam menerapkan dalil-dalil agama, tapi lebih kepada mempertimbangkan kelemah lembutan dalam berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Nah sahabat, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa adat adalah penyokong utama perkembangan dan pemerataan Islam di Minangkabau, bukan sebagai penentang kebenaran Islam. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.